kita di online study Dr. Tobondo, dan kali ini kita akan membahas spesial bagaimana studi pembangunan. Dikaitkan dengan sosiologi, atau dapat dikatakan ini kajian dari sosiologi pembangunan. Dan tadi sempat teman-teman lihat sepintas berkaitan dengan konten yang sudah pernah ditayangkan, yaitu Festival Danau Poso, dan saya menyoroti Anjungan Danau Poso, tempat dari kegiatan berlangsungnya ya dapat dikatakan perayaan budaya sehubungan dengan Festival Danau Poso. Kita akan membahas seputar Festival Danau Poso dan masih banyak lagi yang akan kita bahas di online study Dr. Tobondo untuk sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan berarti ada pandangan atau perspektif sosiologi atau sudut pandang sosiologi berkaitan atau sehubungan dengan studi pembangunan. Dan kita akan banyak membicarakan seperti apa sosiologi pembangunan atau bagaimana perspektif atau sudut pandang atau cara pandang sosiologi berkaitan dengan kajian-kajian studi pembangunan. Oke, kita ada di pinggiran Danau Poso. Di channel ini kita intinya sudah membuat 6 konten berkaitan dengan Festival Danau Poso. Mulai dari bagaimana persiapan, kemudian ketika Festival Danau Poso itu diselenggarakan, dan ketika Festival Danau Poso itu telah berakhir. FDP itu diselenggarakan hanya 3 hari, kalau tidak salah tanggal 20 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Kemudian ketika selesai, maka konten, misalnya pengantar dari konten online study ini sehubungan dengan sosiologi pembangunan, diawali dengan salah satu spot yang menjadi ikon dari Festival Danau Poso, yaitu Anjungan Danau Poso. Di situ dilihat, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman saksikan bagaimana itu tempat Anjungan Danau Poso itu diperuntukkan bagi umum. Jadi ada beberapa aktivitas publik di Anjungan Danau Poso. Nah, ini gambaran setelah kegiatan Festival Danau Poso berakhir. Dan kalau teman-teman lihat konten sebelumnya juga sempat ditunjukkan di situ, saya mengisi
buku kunjungan. Di situ ada beberapa nama yang memang wajib ketika kita masuk ke sana harus mengisi buku kunjungan, mengisi nama kita, kemudian asal kita, kemudian ada paraf di situ. Nah, ini sebagai arsip, sebagai dokumentasi dari seberapa besarkah antusias masyarakat dalam menggunakan Anjungan itu sebagai salah satu spot dari aktivitas, misalnya aktivitas olahraga atau hanya sekedar nongkrong di situ dan sebagainya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Kita memulai pembelajaran ini dari pengertian sosiologi pembangunan untuk bisa memahami dimensi sosiologi dalam studi pembangunan. Don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you. Untuk itu, kita kembali dulu mengingat apa sih sosiologi itu. Sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius itu pertemanan atau perkawanan atau persahabatan, dan kalau logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi sosius logos adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertemanan. All I want, and I pray, I believe in the better day. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Atau singkatnya, kita bisa memahami sosiologi adalah ilmu pertemanan. Pengertian ini bersifat filosofis alias sangat mendasar, dan dari sinilah berkembang banyak pengertian sosiologi, dan tidak hanya dibatasi pada ruang lingkup pertemanan. Pertemanan sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan. Sekali lagi, pertemanan sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan, dan ini mengarah pada interaksi sosial. Dan kalau bicara mengenai interaksi sosial, maka artinya kita membahas pola dan dasar suatu hubungan serta sebab akibatnya. Dari pengertian ini, kita bisa menarik suatu kesimpulan yang menggambarkan dimensi sosiologi dalam studi pembangunan, yaitu pengaruh-pengaruh hubungan atau interaksi dalam kajian pembangunan. Singkatnya, pengaruh yang dimaksudkan itu akan kelihatan dari pendekatan pembangunan yang berisi parameter atau ukuran sosiologis. Ukuran sosiologis berarti kita bicara soal karakter sosial. Misalnya menyangkut perilaku masyarakat dan bagaimana gambaran dari interaksi dalam masyarakat. Karakter sosial menjadi sangat penting untuk dipahami dalam pembangunan sebagai salah satu aspek penentu berhasil atau tidak berhasil kegiatan membangun. Tadi kan sudah saya sampaikan berkaitan dengan karakter sosial. Jadi karakter sosial merupakan salah satu dimensi sosiologi dari atau dalam studi pembangunan. Kemudian dari sini kita pahami, kita bisa mengambil contoh misalnya berkaitan dengan program KB atau keluarga berencana. Program KB itu dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan dari pertumbuhan tidak terkendalinya pertumbuhan populasi penduduk. Dan di sini pemerintah kemudian melakukan suatu pendekatan untuk bisa mengatasi masalah-masalah kependudukan. Antara lain itu salah satu sumber utama dari munculnya masalah sosial. Misalnya setiap penduduk memiliki kurang lebih 6 orang anak. Kalau seandainya jumlah penduduknya yang sudah menikah, kepala keluarga atau keluarga
itu ada sekitar 10.000 misalnya yang sudah menikah 10.000, dan setiap keluarga atau dalam hal ini kepala keluarga memiliki ya 6 orang anak. Jadi ditambah istri, kita bisa kalikan saja, berarti 10.000 dikali 6 orang anak. Sementara jumlah itu kemudian diperhadapkan dengan menipisnya sumber daya, misalnya berkaitan dengan sumber mata pencaharian, sumber makanan. Otomatis kan akses dipertanyakan, aksesibilitas, kemampuan seseorang untuk bisa masuk, untuk bisa memperoleh peluang, oportunitas, sumber itu. Sementara sumber itu semakin hari semakin menipis karena akibat dari pertumbuhan populasi. Nah, slogan yang ya boleh dikatakan slogan lah, atau bagaimana pemerintah memperkenalkan branding dari program KB, yaitu 2 anak cukup. Ini merupakan gambaran dari keluarga yang sejahtera, itu minimal idealnya itu 2 anak cukup. Sementara karakter sosial kurang mendukung. Bagaimana bisa program KB itu berhasil? Dan masyarakat sendiri memiliki satu pandangan, banyak anak akan lebih baik, justru memperoleh banyak rezeki. Ini salah satu contoh konkret dari karakter sosial. Nah, sosiologi dia mempelajari karakter-karakter sosial itu, antara lain menyangkut perilaku sosial. Di sini kemudian akan muncul pendekatan yang akan nanti mendukung program, misalnya berkaitan dengan program keluarga berencana. Salah satu bagian dari studi pembangunan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ada yang menarik di situ secara sepintas. Entry point-nya itu cukup jelas. Ini arahnya lebih ke kebutuhan, dan kalau kita bicara soal kebutuhan, maka prinsip utamanya sosiologis. I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel bored or worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kalau kita bicara soal karakter sosial, terutama itu menyangkut kebutuhan, maka kebutuhan sendiri itu karena dia dipengaruhi oleh karakter sosial, jadi setiap kelompok-kelompok sosial yang ada, misalnya masyarakat ya di negara tertentu, sebagai contoh Indonesia, potret dari kebutuhan sebagai karakter sosial itu berbeda dengan karakter sosial misalnya di negara sebagai contoh Jepang. Sangat-sangat berbeda. Di Indonesia kalau kita bicara soal kebutuhan ya maka kita langsung mengaitkan kebutuhan itu menyangkut sandang, menyangkut pangan, menyangkut papan, atau singkatnya kebutuhan itu ya soal makanan minuman, soal hidup lah, soal bagaimana bisa mendapatkan pakaian yang layak, bagaimana bisa mendapatkan atau sistem pemukimannya atau tempat tinggalnya itu layak untuk ditinggali. Nah itu khusus gambaran karakter sosial sehubungan dengan kebutuhan untuk di wilayah Indonesia. Dan Jepang sendiri berbeda. Walaupun kita sama-sama kelompok sosial yang dikategorikan orang Asia, tapi karena karakter sosial berbeda maka kebutuhan juga, gambaran kebutuhan di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh karakter sosial dari kelompok sosial tertentu atau masyarakat dalam hal ini yang bermukim di suatu wilayah, atau tepatnya itu yang saya maksudkan adalah negara, itu contoh konkret. Nah, berkaitan dengan itu, maka kebijakan-kebijakan pembangunan, program-program pembangunan itu dilakukan untuk membackup bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok itu terpenuhi. Sekali lagi, kebutuhan pokok atau menyangkut kebutuhan itu sangat dipengaruhi oleh karakter sosial. Ya, sebut saja ini berkaitan dengan perilaku masyarakat setempat, gambaran situasi dan kondisi masyarakat dalam perspektif sosiologis. Nah, ini banyak hal yang nanti akan kita tindak lanjuti pada pembahasan selanjutnya, khususnya itu berkaitan dengan karakter atau parameter sosiologis dalam studi pembangunan. Dan jangan lupa, akhir kata, silakan di subscribe kalau ingin di subscribe atau tidak. Dan nantikan tayangan berikutnya masih di seputar sosiologi pembangunan.